Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Isyana, Tama, yang kembali ke rumah, hanya memikirkan dua hal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memanfaatkan waktu dan menyempurnakan Thunderbolt yang diberikan Isyana kepadanya. Itu adalah bagian dari Ibu Puca, kayu sambaran petir. Hal lainnya adalah menunggu selama 8 jam untuk melihat kemana Boeing 777 akan pergi di perhentian berikutnya. Jika tujuannya adalah Jakarta, maka dia harus menghadapinya secepat mungkin. Karena masih ada 8 jam tersisa, dia segera mulai menyempurnakan Thunderbolt sesampainya di rumah. Dia sudah terbiasa dengan masalah menyempurnakan Thunderbolt. Ketika dia kembali ke ruangan dengan kayu, dia mengira semuanya akan semudah menyempurnakan halilintar seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa energi roh akan memasuki kayu yang disambar petir dan mulai muncul di dalamnya. Hanya ketika secara internal menyempurnakan pembentukan aura, yang awalnya tak terkalahkan, sebenarnya agak sulit untuk bergerak 1 inci pun di dalam kayu. Jika dikatakan bahwa ketika menyempurnakan Thunderbolt di masa lalu, auranya adalah pisau pahat, dan kemudian kayu sambaran petir itu sendiri seperti sepotong kayu biasa, dan pisau ukir dapat dengan mudah mengukir pola yang diinginkan pada kayu. Namun, dibandingkan dengan kayu sambaran petir sebelumnya, kayu sambaran petir saat ini seperti sepotong baja berkekuatan tinggi yang sangat keras. Sulit untuk meninggalkan bekas di atasnya dengan pisau pahat yang diubah dari aura. Tama juga tidak menyangka kayu sambaran petir ini terlihat biasa saja, tetapi karakteristik internalnya sangat sulit untuk disempurnakan. Namun, hingga saat ini, dia tidak memiliki senjata ajaib yang bisa dia gunakan untuk disimpan, jadi dia tidak punya pilihan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggandakan infus energi spiritual, dan kecepatan konsumsi energi spiritual meningkat tajam dalam sekejap, sama seperti tergila-gila dengan cincin Isyana saat itu. Tama tahu bahwa tidak ada kata mundur saat membuka haluan, dan Ibu Puca, sebagai pohon teh, bisa bertahan sampai badai turun dari langit, yang hampir merupakan puncak pohon. Dia ingin menyempurnakan kayu sambaran petir tersebut menjadi perangkat metode, jadi itu harus membutuhkan lebih banyak usaha. Jadi, dia mengeluarkan pil kultivasi, dan menaruh hati dan jiwanya untuk menyempurnakan token guntur. Meskipun energi spiritual dikonsumsi dengan cepat, tetapi dengan pil kultivasi sebagai suplemen, energi spiritual dapat dianggap cukup. Setelah beberapa jam, Tama yang bersimbah keringat akhirnya membuka matanya. Kayu penangkal petir yang setebal lengan orang dewasa di tangannya telah disempurnakan menjadi potongan seukuran telapak tangan. Seluruh tubuh Thunderbolt ini berwarna hitam legam, memancarkan kilau logam yang samar, dan teksturnya sangat halus, sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu terbuat dari kayu. Memegang Thunderbolt di tangannya, Tama bahkan bisa merasakan perasaan samar guntur dan kilat menyambar di dalamnya. Perasaan itu seperti berdiri di pantai pada malam hari, melihat awan gelap di kedalaman lautan, dan guntur dan kilat menyambar dan menderu di seluruh laut. Tidak hanya memiliki bidang pandang dunia yang sangat luas, tapi itu juga memiliki perasaan melonjak bahwa langit dan bumi terhubung secara keseluruhan oleh petir yang garang dan mendalam. Namun jika Thunderbolt dikesampingkan, perasaan ini akan langsung hilang. Dan saat ujung jari Tama meluncur di permukaan Thunderbolt, dia sepertinya bisa merasakan perasaan melonjak bahwa seluruh permukaan laut ditutupi oleh guntur dan kilat di benaknya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, kekuatan serangan guntur ini mungkin jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tepat ketika dia sangat senang dengan Thunderbolt yang baru disempurnakan, Devano meneleponnya lagi dan melaporkan, "Tuan, bahwa Boeing 777 telah mengajukan permohonan untuk rute dari Melbourne ke Mandalay di Myanmar." Mandala. Tama mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah beritanya akurat?" "Tepat.
Devano berkata dengan tegas, saat ini, rute penerbangan yang dilaporkan ke Departemen Kontrol Lalu Lintas Udara Australia adalah ke Mandalay, dan mereka akan mendarat di Bandara Melbourne sekitar 4 jam lagi. Setelah istirahat sekitar 1 jam, lanjut terbang ke Mandalay, dan butuh waktu sekitar 8 jam untuk terbang dari Melbourne ke Mandalay, jadi butuh setidaknya 10 jam untuk tiba di sana. Mengetahui bahwa pihak lain tidak akan datang ke Jakarta, pikiran pertama-tama adalah dia akhirnya bisa bernapas lega. Kalau dipikir-pikir, rencana kotanya yang kosong tidak terlihat oleh pihak lain. Namun, dia juga sangat bingung, tidak mengerti mengapa Black Mamba tiba-tiba mengirim pesawat ke Burma. Jadi, dia menelepon Isyana dan menyampaikan situasi yang dilaporkan Devano kepadanya. Ketika Isyana mendengar bahwa pesawat dari Black Mamba akan menuju Burma, dia sedikit terkejut dan berkata, "Mengapa Victoria tiba-tiba mengirim seseorang ke Burma saat ini?" Tama berkata, "Mungkin Burma menempatkan tentara mereka yang tewas di sana? Atau mungkin pengawal kavaleri, atau mansion militer ada di Myanmar?" Isyana berkata dengan curiga, menurut karakter Victoria, dia pasti sangat berhati-hati dan khawatir saat ini, dan dia pasti akan membuat seluruh Black Mamba memasuki keadaan hening. Mereka semua akan beroperasi secara independen dan tetap benar-benar diam. Dan bahkan lebih mustahil bagi Victoria untuk mengirim seseorang dari markas. Tama merasa bingung ketika mendengar analisis Isyana, jadi dia berkata, "Kalau begitu, rumah gubernur pasti bukan di Myanmar, jadi apa niat Victoria mengirim orang ke Myanmar saat ini?" Isyana terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berkata, "Bagaimana jika Victoria sendiri yang akan pergi ke Myanmar?" "Victoria sendiri?" Tama bertanya dengan heran, "Mengapa Nona membuat penilaian ini?" Isyana berkata, "Ini terutama intuisi. Aku merasa rencana kota kosong Tuan Muda pasti akan menakuti Victoria. Jika sebuah pesawat berangkat ke Myanmar secepat ini, kemungkinan besar Victoria akan pergi sendiri." Tama bertanya dengan bingung, "Kalau begitu Nona Isyana, menurutmu untuk apa dia pergi ke Myanmar saat ini?" Isyana berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika tebakanku benar, dia mungkin ingin melewati Myanmar dari perbatasan. Masuk ke Indonesia." Tama berseru, "Victoria akan datang ke Indonesia? Apa dia ingin datang langsung ke Jakarta?" "Tidak." Isyana berkata, "Victoria pasti tidak akan datang ke Jakarta secara langsung. Aku curiga dia akan datang ke Indonesia. Tujuannya adalah pergi ke kota Ye dulu, lalu pergi ke Gunung Prana." Setelah selesai berbicara, Isyana berkata lagi, "Victoria telah berusaha menemukan bahan-bahan surgawi itu, harta duniawi dan alat sihir serta obat-obatan yang ditinggalkan oleh guru selama bertahun-tahun, dan sekarang potret guru tiba-tiba muncul di Jakarta. Jadi dia harus pergi diam-diam ke Gunung Prana untuk mencoba peruntungannya." Tama berkata dengan heran, "Jika kamu ingin pergi ke Gunung Prana, bukankah lebih nyaman terbang langsung ke Vietnam daripada ke Myanmar? Perbatasan Vietnam tidak jauh." Isyana merenung sejenak, lalu berkata, "Mungkin, dia hanya ingin pergi ke kota Ye dulu, dan kemudian pergi ke Gunung Prana. Ayahku berperang melawan tentara Qi bersama di kota Ye, dan setelah dia terluka parah dan dibunuh olehnya tahun itu, dia menguburkan ayahku di kota Ye. Dia selalu memiliki kebencian yang mendalam terhadap ayahku. Dia pernah menggali kuburan kosong yang kubuat untuk ayahku dengan tangannya sendiri, mengatakan mungkin kali ini aku terstimulasi di hatiku, jadi aku ingin mengunjungi kembali tempat lama." Berbicara tentang ini, Isyana berkata lagi, "Victoria masih memiliki lebih dari 10 jam untuk pergi ke Burma. Aku kira dia tidak akan memasuki Indonesia melalui saluran konvensional. Kemungkinan besar dia ingin menyelinap masuk dari perbatasan. Dalam hal ini, dia pasti akan melintasi perbatasan dengan berjalan kaki, dan Mandalay berjarak lebih dari 300 km dari perbatasan.
Bahkan jika dia tiba di dekatnya dengan mobil dan kemudian berjalan kaki, butuh setidaknya beberapa jam untuk memasuki kota Y, jadi aku masih memiliki jendela 20 jam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.